Nanti bagi yang menumpang, nanti mengikuti yang ditumpangi. Misalkan online, ya ikut online, semi online, ya ikut semi online. Pokoknya nanti yang menumpang itu manut dari yang ditumpangi. Prosesnya juga nanti manut dari operator yang ditumpangi. Panitia daerah mengakomodir tempat pelaksanaan terutama yang menumpang. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing seksi maksimal 2 jam. Setiap peserta AN, peserta didik mungkin 2 hari pelaksanaan. Pelaksanaan pada peserta diawasi seperti dalam keadaan ujian. Nanti juga ada pengawasnya, silang. Jadi kayak ujian beneran, tapi kemasannya beda. Pengawas sudah atur pendidikan sesuai kewenangan, seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara riset nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Ini pun sekolah baru boleh. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Nah, nanti jenengan bisa melakukan sendiri di tanggal waktu yang ditentukan di waktu pelaksanaan AA-nya nanti. Ini sudah pendahuluan ulang, tidak ada susulan-susulan. Kalau peserta ini, nah ini peserta cadangan dapat membandingkan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan sudah diketahui sebelum di hari pelaksanaan. Jadi nanti jenengan misalkan terjadi, segera laporkan ke timnya dinas. Pak, Bu, ini ada si Abdul tidak bisa ikut dari Senin, digantikan si Roni misalkan, laporkan. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal. Nah, ini tadi tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Jadi kalau memang menggantikan si Abdul tadi, ya sudah, dia ikut dari pertama sampai hari kedua. Jadi tidak menggantikan hari Senin. Wah, hari Senin si Roni, si Abdul tadi kemana gitu ya, nggak bisa. Nah, terus dia biasanya hari Selasa, Seninnya di si Roni dulu, tidak bisa. Kalau memang digantikan, ya sudah digantikan semuanya. Susulan dan penjawaban ulang tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang belum hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Enggak ada. Kalau dulu bilang ya, susulan. Dan asesmen nasional satuan pendidikan tidak dapat diselesaikan karena ada keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam dapat dilakukan penjawaban ulang. Pos mayor. Ini jarang terjadi. Insya Allah di sini enggak ada. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan nasional dilakukan oleh panitia pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta penelitian geologi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nanti akan ada pemantauan dan evaluasi. Ini infrastrukturnya. Ini yang semi online, nampaknya sudah berbeda dengan yang online. Komputer klien ini harus begini. Nah, ini hampir sama kalau yang klien, tapi yang membedakan Proctor ini. Komputer Proctor ini harus 64 bit, RAM harus sekian minimal. Kalau yang ini boleh aliran terhubung internet, HD. Nah, ini cukup browser Proctor dan Android klien. Sudah punya semua ini perangkatnya atau belum? Sudah nggih? Belum. Nah, nanti ada di web ANPK ada, nanti silakan diunduh. Terus topologi ini bandwidth internetnya nggih, satu Mbps untuk sinkronisasi epistatik dengan segmen ini. Jenengan tidak usah melihat ini, tambah bingung nanti. Yang penting bandwidthnya ada, panjenengan sekarang segini. Kira-kira mencukupi tidak bandwidthnya jenengan? Belum. Nanti begini, simulasi ini nanti saatnya jenengan mencoba, nggih. Jadi mencobanya caranya begini kalau saya saran. Jenengan pasti di ruangan khusus, nggih ya, di ruangan sendiri, nggih. Nah, nanti internetnya itu arahkan pada itu dulu, proses ANPK ini dulu. Jadi pas jenengan nyoba proses ini,
Jangan sampai guru-guru yang lain yang misalkan ada yang ikut masuk apa, malah dolanan YouTube atau Facebookan di ruang guru. Jangan. Jadi nanti biar tahu benefit jenengan itu bagaimana. Jadi jangan digunakan yang lain dulu. Wis apapun gitu. Nanti bisa disampaikan. Kalau nanti kami sampaikan ke tim dinas dulu untuk membuat seperti itu. Jadi jenengan pas ribet praktek ini, temannya jenengan di ruangan gitu malah streaming YouTube, gitu. Nanti pilih-pilih lagu, itu malah nanti itu karena apa? Bandwidthnya akan terpakai, dibagi dengan teman jenengan yang streaming YouTube itu. Nanti cari lagu telasteri atau apa seperti itu. Jangan, atau Facebookan atau apa. Di stop dulu. Nah, nanti jenengan bisa tahu bandwidth saya ini mencukupi atau tidak. Semoga mencukupi. Jadi bandwidth internet 12 mega Mbps per 15 komputer klien. Stabil selama asesmen berlangsung. Nah, mungkin kalau jenengan kurang dari 12 mega atau adanya berapa, nanti mungkin kan kliennya jenengan kan mungkin bisa berkurang. Kalau jenengan punya komputer klien yang dipakai siswa nanti 15, cadangannya 1 atau 2, komputer daftarnya 1, ya bandwidth jenengan harus 12 Mbps. Kenapa? Karena dengan ukuran itu sudah melalui proses, melalui uji coba, sekian dulu, sekian yang lalu, bandwidth segitu enak jalannya. Jadi jenengan nggak merasa lemot atau apa, nggak ada gangguan. Segitu. Ini gotong royong pelaksanaan, okay. Pelaksanaan di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Ini tenang mawon, ini nanti dapat honor. Dari dana BOS. Pemerintah pusat, sosialisasi ke tingkat provinsi ini sudah dilakukan, pemerintah daerah, sosialisasi ke satuan pendidikan juga sudah, posko pendampingan ini sudah, diseminasi hasil satuan pendidikan. Nah, ini website AN, ini alamatnya yang nggak mau ini ya. Jadi pasmenjar.kemdikbud.go.id/an ini adalah tonton-tonton. Jadi sudah pernah masuk sini belum? Sudah nggak? Nah ini. Soalnya seperti itu. John Jenderal pun juga bisa latihan di situ. Sama nanti Bapak Ibu. Itu. Yang dihadapi siswa, contohnya di situ ada. Ngetik token, isi nama, tanggal lahir, token, lalu submit. Setelah submit ada informasi, baru mulai. Itu sama nanti. Gitu. Oke, ini materi yang pertama. Ini sama dengan yang tadi. Bentar, nggih. Bentar. Mas, ada mas nggak? Mas ada nggak?
Ini Bapak yang tadi alokasi waktunya. Jadi hari pertama dan hari kedua. Nah ini di jenjang SD, pas literasi 75 menit. Hari pertama survei karakter 20 menit. Nanti ini prosesnya. Jadi setelah dia mengerjakan tes literasi 75 menit itu, dari sistem nanti akan otomatis pindah ke survei karakter. Jadi nanti otomatis nanti bisa dipraktekkan. Dan nanti ada videonya sebenarnya itu. Masalah itu. Jadi jangan bisa belajar dari video itu diterangkan semuanya sudah. Terus hari kedua nanti juga sama, tes nomor C, beda, survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau yang SMP ke atas ini 90 menit, tapi yang SD. Nah, nanti yang dimaksud ini, misalkan ada pengganti ataupun bukan pengganti, misalkan dia tes dari pertama, dan juga nanti harus tes dari kedua. Tidak bisa tes hari pertama nggak bisa, karena apa gitu luar kota atau mana gitu si siswanya mengikuti orang tua, terus bisanya hari Selasa yang pertama diisi anak cadangan dulu, terus dia masuk ke hari kedua, tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak mengikuti hari pertama, ya memang sudah tidak. Jadi nanti bisa memakai 2 gelombang yang tadi disampaikan Pak Kasih juga. Nah, 2 gelombang itu misalkan anak dari gelombang pertama Senin Selasa nggak bisa, bisanya Rabu Kamis, ya sudah nanti ditaruh di Rabu Kamis. Ini tesnya. Ini tadi sama, nah ini. Format soal tadi sama, jawaban tunggal, tapi yang berbeda ini berbasis komputer GPT. Kalau yang AKM ini berbasis komputer MSAT Multi-Stage Adaptive Testing. Tahu enggak MSAT itu yang bagaimana? Sudah baca ini belum? Videonya tentang MSAT ini? Belum ya? Sebenarnya ada Bapak itu. Tapi mungkin jenengan enggak ini ya, enggak ngeh ya. Jadi di sini, MSAT ini, tes literasi maupun numerasi, itu terdiri dari 3 stage. Bukan batch, bukan gelombang, tapi 3 stage, 3 bagian. Nah, siswa nanti akan diadakan tes 3 bagian. Dia nggak kerasa nanti, tapi sebenarnya itu ada. Jadi bagian pertama, soalnya itu sedang, rata-rata. Jadi kalau siswa nanti di situ dia bisa mengerjakan benar atau sesuai 50% lebih, di stage kedua, nanti dia naskahnya itu soalnya akan dinaikkan bobotnya. Nih, si Abdul nih mengerjakan. Dia bisa semua atau 80%, benar. Nanti di stage kedua, dia bobot soal itu akan dinaikkan. Lebih apa ya? Lebih susah namanya gitu bobot soalnya. Nah, di stage kedua ini misalkan dia berhasil lagi, di stage ketiga sebelum survei karakter, jadi masih di literasi atau nomor situ, dia akan dinaikkan lagi. Jadi MSAT AKM itu begitu, jadi bisa mengukur. Nah, ini yang bisa semua. Kalau tidak bisa bagaimana? Sama. Di awal dia segini. Ini misalnya gagal yang misal cuma 30% soalnya gitu ya. Benarnya misalkan soal 10 yang benar hanya 3. Dan nanti di stage kedua diturunkan grade-nya. Di sistem gitu. Lebih gampang soalnya. Nanti di sini dia orang iso menang. Yowis. Yang ketiga dia diturunkan lagi. Kalau yang kedua bisa, berarti nanti akan dinaikkan lagi. Sesuai dengan itu. Jadi tingkat kesusahan atau odds-nya, high order thinking skill-nya itu dia semakin meningkat. Itu yang membedakan ini berbasis komputer, GPT dan berbasis MSAT seperti itu. Ya. Multi-stage adaptive testing.
Sekarang saya mengalami sendiri karena kebetulan anak saya juga SD dan juga kebetulan banget ikut sampling AN. Tak kasih soal AN itu enggak mudah. Gitu. Bingung biaya-biaya gitu. Jadi memang butuh penalaran di situ. Tak suruh nyoba aplikasi ini ya bingung. Wajar lah. Gitu. Tapi tidak pegang handphone, pintar. YouTube lah gitu, main game ya Allah, pintar banget. Tapi aplikasi begini ya nggak bisa. Nah itu nanti atau jenengan juga nanti ya, jenengan sebagai operator pegang aplikasi yang biasa jenengan itu bisa pasti. Tapi jenengan kalau aplikasi ini kalau belum pernah ya nanti pasti kebingungan. Itu yang membedakannya. Tadi ini ya spek komputernya. Nah, penanganan masalah sudah ada penanganan masalah di materi ini. Listrik mati, hubungi pelayanan dan terdekat. Nanti biasanya dari dinas yang menginformasikan ke PLN dan ke Telkom melakukan koneksi ke Telkom atau manapun yang berhubungan dengan ini di wilayah-wilayah ini pas pelaksanaan ini misalkan ada maintenance atau apa ditunda dulu, biasanya begitu. Kontraproduktor saat asesmen sedang berlangsung akan pergantian dengan unit cadangan khusus untuk moda semi daring gunakan PDB sinkron dan mengajukan analog serial number kepada tim teknis dan melakukan prosedur transfer respon. Kalau yang bawah yang kedua ini memang untuk semi online agak ribet. Yang ketiga bencana alam terutama biasa post manager saya sudah sampaikan. Mungkin misalkan banjir gitu ya, satu Banjarnegara banjir hampir itu bisa dijadwalkan. Tapi insya Allah enggak. Gangguan jaringan dan internet, melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal, hubungi penyedia layanan internet yang digunakan, mengganti jaringan internet dengan alternatif lain, mengajukan topan awalan sebagai tim teknis model semi daring. Nah ini nanti jenengan terkait dengan internet silahkan cek. Kebanyakan pakai apa? Telkom atau apa? Telkom ya. Nah, nanti biar dari dinas menyurati Telkom apa untuk sekolah-sekolahnya panjenengan yang melaksanakan BK online dijaga. Memang begitu. Dari provinsi pun juga begitu. Jadi saya mengikuti ujian ini sudah sejak tahun 2009 sampai sekarang pasti ada informasi seperti itu. Mungkin dengan kepolisian juga. Peserta tidak hadir, hubungannya dengan peserta cadangan dengan pengaturan peserta oleh peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir pelaksanaan asesmen. Tolong kabari secepatnya apabila tidak sesuai yang tidak hadir. Nanti jangan bisa menyampaikan ke orang tua siswa. Saya kira punya grup ya, grup WA atau apa. Bisa hadir enggak, bisa hadir enggak. Kalau memang tidak bisa hadir, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Nanti digantikan dengan cadangan. Masalah aplikasi, melihat bantuan aplikasi, melihat tanya jawab, FAQ, pada laman ANBK, menghubungi tim teknis. Tim teknis itu boleh nanti dari kabupaten kota, pasti ada. Nanti kalau kabupaten kota belum, ini biasanya larinya ke kami ada di tim provinsi. Sudah ya. Oh, sudah.
Recording stopped. Ada perbaikan ya, websitenya KMG. Oh ya, kalau websitenya KM baru ada ini. Oke, nanti sebelum kita teknis nanti, kita ini. Recording in progress. Nah, sekarang kita, sebelumnya tadi ada pertanyaan. Ya, kita langsung aja tanya jawab, enggak apa-apa. Oke. Oh, di peserta Zoom ya? Ya. Sudah selesai. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau dari pertama hadir, dari keduanya sama? Perhatikan tidak dari peserta atau bagaimana? Di chat ada yang menanyakan. Baik. Tadi sudah disampaikan, dia tidak ada susulan atau menggantikan sebagian. Kalau memang hari pertama bisa hadir, hari kedua tidak bisa hadir, tidak bisa ya sudah Pak. Gitu. Dia tetap akan jadi peserta, namun mungkin penilaiannya nggak tahu nanti dari pusat itu dia akan dieliminir atau tetap diikutkan, itu kita nggak tahu nanti karena semua penilaian ada di pusat. Tapi untuk menghindari terjadi seperti itu, dipastikan sebelumnya mungkin dikomunikasikan dengan tim orang tua siswa atau wali itu enggak bisa tidak seperti itu. Itu gimana? Jadi untuk perhitungannya tetap masa perhitungan, tapi untuk sekarang untuk analisa nanti dari tim pusat. Oke. Terima kasih. Tadi ada yang bertanya apabila hari ke-1 hadir, hari kedua tidak hadir, ternyata juga tidak bisa digantikan. Begitu dari SDN 1 Pesantren. Terima kasih. Monggo untuk paparan selanjutnya. Oke, tadi Mas. Pak Eka, maju apa ya? Boleh, monggo. Yang akan saya sampaikan, SD kami dan SD Ridwan Muhammad belum mendapatkan jadwal simulasi. Jadi selanjutnya bagaimana? Kemudian untuk yang kedua, tidak pasti yang ditanyakan itu dari pertama tadi dari kedua tidak hadir, maka itu adalah yang pertama. Nah, untuk mengidentifikasi yang seperti itu, apakah ada keinginan provinsi atau kabupaten memberikan kartu identitas kepada peserta dalam bukan dengan ada fotonya? Bisa
terjadi jika tidak ada fotonya dan itu menumpang, maka protokol atau panitia yang ada di situ kan tidak tahu. Terima kasih. Baik, yang pertama terkait belum mendapatkan jadwal simulasi bagaimana? Saya menanya lagi, malah saya balik nanya ini. Di web ANBK, di pengisian infrastruktur, di teknis, di infrastruktur itu pilih jadwalnya tidak, Mas? Berarti sudah terlambat ya. Nah, saya tidak tahu pastinya bagaimana karena kami sudah komunikasi dengan tim pusat atau mungkin nanti sebelum selesai simulasi periode pertama ini selesai, mungkin bisa juga yang periode kedua dibuka karena masih ada jeda waktu. Seperti itu. Nah, ini karena terlambat, gitu, guys. Nanti jangan sampai terlambat. Nah, nanti untuk simulasi ini mungkin bisa nimbrung dulu di sekolah terdekat nonton, gitu loh. Kayak apa gitu. Karena jenengan kan pastinya tidak bisa simulasi, gitu, guys. Nanti bisa. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa jenengan nanti sering-seringlah baca informasi yang ada di web ANBK, gitu, guys. Tidak apa-apa. Nanti semoga karena laporan begini banyak, Pak, dari SMP juga ada. Karena dia memang terlambat. Alasannya kemarin dari SMA-SMK pun juga ke saya, alasannya, Pak, saya baru buka. Padahal dia buka sudah lama. Karena saya bisa ngecek. Si akun ini sudah login, dia sudah ngapain itu apa sebenarnya. Jadi kalau proktor itu atau tim sekolah yang berbohong, pasti kelihatan. Terus peserta hari pertama hadir, hari kedua tidak hadir. Tadi sudah, oh kartu identitas, oke. Kalau kartu identitas nanti ada istilahnya kartu login dan nanti akan ada apa ya fotonya di situ, Pak. Mas, aku jadi punya kartu UNBK dulu tidak? Contoh, ya. Kan ada itu kartu login, nanti akan ada fotonya ya. Iya. Nah, nanti semacam itu. Jadi misalkan menumpang nanti bisa kelihatan. Nah, nanti misalkan jenengan ada yang menumpang di jenengan, tanpa jenengan cek kartu loginnya itu. Nah, nanti sesuai nggak fotonya? Di situ ada fotonya. Jadi istilahnya kalau dulu, kalau jenengan ujian tahun kemarin, yang kertas itu kan KPU SBN, kartu peserta itu, tapi kalau ANBK nanti ada kartu login. Isinya username, password, nama ruangnya, nama di servernya itu ada. Nah, itu nanti identitasnya dari situ. Ya, ada lagi? Ya. Berapa? 2 BPS, Misalnya saya ada dapat ditambah? Oh, tambah router. Jadi begini, kalau bandwidth itu kan dari providernya. Dan dengan tambah router itu sebenarnya mesin router itu yang kecil itu ya, itu kan gunanya dari bandwidth internet dari provider ke ISP ke apa itu untuk nyebar di jenengan itu router. Titiknya di situ. Nah, jenengan nambah lagi boleh nggak apa-apa. Atau yang sudah ada ini digedein, gitu. Jadi jenengan kayak pasang listrik lah, gampang gedein daya atau pasang baru. Nah, jenengan tambah router berarti pasang baru, istilahnya seperti itu. Coba dikomunikasikan dengan providernya jenengan. Dari mana providernya? Lokalan gini ya. Oh, monggo nanti komunikasi dengan providernya, nanti bisa komunikasi dengan dinas, nanti tak sampai juga bisa digedein kok itu.
Jadi begini, untuk gedenya mungkin waktu sekian sampai sekian. Nah, jadi pas pelaksanaan AN-nya ini benar gedekan. Tapi kan tidak membutuhkan biaya besar, Pak. Misalkan dalam 1 bulan ini, Pak, gedekan sekian. Nah, bulan berikutnya standar lagi, gitu kan tidak apa-apa. Monggo nanti dikomunikasikan mawon. Oke. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut. Oke. Monggo tidak apa-apa, langsung ke depan aja, Mas. Tidak apa-apa. Ada mic dulu ya. Tani ya, wireless. Datang ya. Oke. Monggo mereka mana, Mas? Depan aja enggak apa-apa. Iya. Waalaikumsalam. Di situ tertulis peserta maksimal 30 peserta SD dengan cadangan peserta. Kalau seandainya pesertanya apakah peserta harus Jadi, oke, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau di situ persyaratannya kan siswa maksimal 30, cadangannya 5 G. Bagaimana kalau siswanya kurang? Hanya 29, berapa gitu. Nanti itu semuanya ikut, Pak. Dan tidak boleh ditambah dari siswa sekolah lain. Yes, on-on itu, gitu. Nanti karena apa? Dia yang cicilan nanti sekolahnya jenengan ya ini tuh. Gitu. Jadi jenengan punyanya misalkan 25 atau berapa gitu, itu aja. Enggak apa-apa. 5 pun juga apa-apa, boleh gampang gitu jenengan begitu. Jadi siswa itu apa yang ada, kalau misalkan lebih dari 35 siswanya 40 atau 50 misalkan 2 rombel atau 46 karena 2 rombel. Nah, nanti 36 2 rombel atau berapa lah itu nanti yang diambil hanya 30 peserta utama dan 5 cadangan. Tapi kalau pesertanya kurang dari 30 ya semua pasti ikut sampling. Tidak boleh ditambahi siswa lain itu jangan. Karena itu sudah sistem. Nanti yang masuk di web ANBK pun juga siswanya dengan itu sendiri. Jumlahnya sesuai itu. Oke, ada lagi? Ya. Terima kasih. Tadi saya melihat seperti ini, jadi setelah KKN berdasarkan sebentar. Kemudian sebentar tersebut juga yang saya tambahkan dilakukan oleh guru atau untuk sekolah. Biasanya untuk guru dan kepala sekolah itu yang digunakan oleh siswa atau pakai alat yang Alhamdulillah, survei lingkungan, ya. Baik, nanti setelah materi ini saya terangkan itu. Jadi intinya nanti menggunakan sendiri, gitu. Nanti ada Pak, nanti tak sampaikan itu. Oke. Sebenarnya nanti ada materinya apa? Materi sendiri ada, terus nanti tidak menggunakan aplikasi siswa ini. Bisa pakai handphone. Nanti bisa pakai handphone. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya lanjut dulu. Masih ada lagi? Oke. Jadi saya untuk kegiatan ini sedangkan permasalahan di saya WIP itu baru 5 BPS. Dan kemarin kami menghubungi dari 5
mohon ternyata belum bisa disambung karena kepada dari jaringan. Yang ingin saya katakan yaitu misalkan sudah berusaha melaksanakan ini ternyata tidak bisa, apakah bisa melaksanakan? Menumpang ya, menumpang gitu. Contohnya mandiri, tapi nanti kalau Ya, tujuan harus begitu ya. Iya. oke. Baik. Ya. Baik, nanti saya sampaikan. Jadi begini, terkait itu, ini kan masih simulasi ya. Jadi kalau pas hari H, sudah tutup, jenengan menumpang atau mandiri itu harus sudah fix sebelum gladi bersih. Itu. Nah, kalau misalkan jenengan nanti diperkirakan kok sampai hari itu tetap nggak bisa, ya nanti misalkan mau menumpang nanti bisa koordinasi dengan tim yang ada di dinas. Gitu. Karena nanti yang bisa merubah itu atau mengkoordinasikan hal itu dari dinas. Gitu. Bisa nanti. Pokoknya dikoordinasikan saja dulu. Dilihat juga, semoga aja nanti pas besok atau kapan sudah. Semoga bisa. Tidak apa-apa, Bu. Nanti kami sampaikan. Nanti biar direkod juga. Gitu. Sambil Gitu. atau yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita ada simulasinya. Nanti akan ada simulasinya, akan ada gladinya, sehingga Bapak Ibu jangan khawatir untuk pelaksanaannya. Ketika simulasi dan gladi itu, apabila yang melaksanakan asesmen nasional secara mandiri bisa mengukur keberhasilannya, bandwidth-nya, kecepatannya, apakah mendukung atau ternyata masih sangat lola ataupun yang lainnya seperti itu, kendala-kendalanya bisa didata untuk dilakukan perbaikan atau tindakan-tindakan dari perbaikan itu. Ini ada yang bertanya, Pak Tenol, bagaimana yang melaksanakan asesmen nasional secara menumpang yang mengoperasionalkan cukup proktor dari SMP atau masing-masing sekolah juga mengendalikan? Itu Pak Tenol yang bertanya. Oke, ini dicat ya. Bagi yang menumpang, hakikat menumpang dari UNBK ini pun sama. Jadi nanti yang mengoperasikan semuanya yang ditumpangi. Jadi jangan misalkan logikanya si Pak Arman ini punya bis, saya mau menumpang, Pak, saya mau ke Purwokerto numpang, ya sudah, supirnya Pak Arman, yang mandiri, yang saya itu. Nanti bisa dikoordinasikan dengan, saya koordinasi dengan Bapak, Pak, saya mau menumpang, ya wes, kalau jok belakang, misalkan kita udah, saya ngikut beliau, tujuannya sama, mau ke Purwokerto. Nanti yang nyupiri dari Pak Arman. Jadi hakikat menumpang nanti ya numpang aja gitu. Seperti itu. Nanti semua pengoperasian, karena kalau saya yang mengoperasikan, saya belum tentu bisa pegang bisnya Pak Arman. Saya belum tentu bisa pegang daya-nya Pak Arman. Karena yang Pak Arman ini yang telah setiap hari pegang peralatan tersebut, gambaran itu ngerti strateginya gitu. Listriknya bagaimana, komputernya ini bagaimana, logikanya seperti itu. Nah, nanti misalkan kok saya pengen nyopiri sendiri, ya saya komunikasi dengan Pak Arman. Jadi jenengan nanti komunikasi dengan sekolahnya tersebut. Nanti bisa melalui dinas. Pak Arman, tak sopirannya dewi ya, bisa pora, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu, guys, logikanya. Hakikatnya mengikuti yang ditumpangi. Melu kok menumpang seperti itu. Tapi kalau hal lain, karena tak sopirani dewe ya udah. Kalau mau mengikuti nimbrung latihan, monggo silakan, itu di luar ini. Tapi hakikatnya itu yang bertanggung jawab, yang menguasai pas-pasan itu adalah yang ditumpang. Lalu yang mengawasi, Pengawas nanti silang,
monggo nanti ditentukan oleh dinas pengawas ujian. Sama dengan ujian, di pos itu ada. Oke. Nah, ini ada yang bertanya ini. Tadi dikatakan ada soal berjenjang tingkat kesulitannya sesuai hasil pengertian soal sebelumnya oleh peserta didik ya. Apakah nanti soal yang dikerjakan tiap anak bisa berbeda? UNBK dulu, mungkin kalau jenengan sharing sama Mas Anggun, itu yang pernah ngalamin UNBK atau teman-teman harga SSP yang lainnya, depan, kiri, kanan, bawah, itu berbeda. Contoh-contohnya itu keliru, malah itu salah. Soalnya berbeda. Mungkin jenengan jajar gitu ya, wah, sing pinter kok tak ubah, agak tak jajar ke, ya, tak taruh di tengah biar dia bisa bantunya. Beda soalnya. Atau kalau simulasi kemungkinan bisa sama, tapi nanti pas pelaksanaan real itu berbeda. Jawabannya misalkan pas pilihan ganda ya, si duduk depan tengah itu jawabannya A, sampingnya aja bisa saja jawabannya B. Walaupun soalnya mirip sama, mesti misalkan contohnya si di sini Pak Arma memiliki kelereng 100, sebelahnya mungkin beda. Bu Yuni memiliki bola basket 500, apa gitu, berbeda. Walaupun soalnya sama, tapi nanti berbeda. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut dulu. Nanti sampai sore nggak apa-apa, nanti latihan dulu ya. Ini yang sampai online, jangan nanti tidak usah bingung. Nah, ini yang daring. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini nanti jenis sebagai profesor, hardware-nya yang dibutuhkan komputer PC laptop profesor, komputer PC laptop klien webcam, optional webcam. Jadi suatu saat nanti misalkan laptop ini webcamnya, nanti bisa ketahuan yang mengerjakan si A, si B gitu. Ada recordernya. Mengoperasi jaringan internet, ini masih sudah bisa semua. Ini 12 Mbps, dedikated untuk 15 klien. Nah, nanti pas simulasi ini silahkan dicoba. Dan jenengan berapa? Misalkan kurang atau apa, mungkin bisa minta up dulu, ditambah. Prerequisite ini adalah aplikasi yang dibutuhkan, aplikasi Proper Browser versi terbaru, ada di web UNBK, aplikasi Exam Browser klien terbaru. Nah, ini nanti bisa di komputer, nanti disimulasikan kita di sini, kita lihat rame-rame. Jangan boleh nyoba nanti saya minta 1 atau 2 seolah jadi proper siapa, jadi siswa siapa nanti gantian. Ini spesifikasinya, RAM-nya cukup kecil, yang untuk komputer proper, komputer lain juga sama. Jaringan ini sudah ada, yang penting nanti konek internet guys. Nah ini akses point ini yang tadi dibilang router itu di sini. Nah ini switch, ini yang untuk nyebar ke komputer-komputer atau wireless, di sini juga bisa. Ini flowchart menjalankan aplikasi UNBK daring, menyiapkan komputer proper, jaringan internet, verifikasi, nanti jalankan proper browser, seperti SIN, proper, ada proper password. Ini didapat dari mana? Dari web UNBK. Ini diloginkan, nanti lalu setelah login ada aktif, status tes, kelompok tes, siswa tes, nanti ada peserta, cetak laporan. Nah, pada satu tes ini dipilih daftar siswa, pilih kelompok, pilih token, nah, nanti baru ada, nanti biar dipandu, kita latihan langsung. Ini Proper Browser. Nah ini yang sudah nyoba menjalankan aplikasinya belum?
Belum? Ya. Nanti ada tampilan seperti ini. Jadi persiapan komputer proper. Pastikan komputer sudah terdapat file terbaru dari terbaru Proctor Browser. Nanti bisa unduh di web. Pastikan komputer terkoneksi internet, bisa internetan, menjalankan operasi Proctor Browser. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini kalau centang semua, berarti oke. Nanti ada salah satu yang tidak dicentang, misalkan silang apa, berarti kekurangannya di situ. Dan bisa ganti. Gitu. Kalau sudah hijau semua di sini, okay, berarti nanti baru klik run. Setelah diklik run akan muncul seperti ini. Nah, username ini nanti didapat dari web ANBK. Sudah tahu ini usernya apa gitu? Sudah ya? Belum. Ada. Nah, menunya itu di-explore. Jadi klik aja dicari. Nanti bisa. Itu. Ini username dan passwordnya. Setelah itu diklik submit. Nah, akan muncul seperti ini. Beranda, status tes, status peserta, daftar peserta nanti yang ada itu kelompok tes, daftar wajib peserta, request tes peserta, laporan pengolahan, log-out. Nah, nanti kita coba. Beranda ini ada seperti ini. Satu tes nanti ini tampilannya ada. Ini tampilan satu tes. Nah, ini. Tadi Beranda, perhatikan setelah login, keluar ini, status tes, tokennya, daftar tes. Nah, daftar tes di sini nanti akan diinformasikan pada web ANBK. Oke. Kelompok tes diisi satu, pasti satu, biasanya gitu. Jadi pekerjanya dari urut dari atas ke bawah. Setelah status tes nanti status peserta. Nah, ini. Jadi jenengan nanti bisa ngeklik status peserta pada waktu sudah ujian, status peserta nanti ada ini peserta 1, tes selesai, tes sedang dikerjakan. Nah, di sini nanti sering juga jenengan untuk ngecek di sini. Misalkan sesuai jenengan sudah selesai nih. Sini kan ada namanya, username, nama pesertanya, si Abdul. Oh, Abdul kok sudah keluar, tapi di sini tes sedang dikerjakan. Jangan lihat komputernya. Dia sudah ngeklik selesai belum? Kalau belum ngeklik selesai, sesuai itu dipanggil dulu atau apa, atau jenengan klik selesai boleh. Jadi ujian nih, jenengan kan Proctor itu posisinya di depan seperti ini. Ada pengawas. Jenengan siswa ujian, si Abdul ini kok sudah selesai, Pak saya sudah selesai, boleh keluar. Jenengan cek, Pak masih sedang dikerjakan. Jenengan itu. Jadi sampai dia pastikan siswa keluar tes, keluar ruangan, tes selesai. Gitu. Yang belakang kelihatan betul? Kelihatan tapi rasa diwaca. Pastikan itu. Nah, itu status peserta. Nah, daftar peserta. Ini nanti daftar peserta yang ada di jenengan. Gitu. Jenengan memakai berapa ruang? 1 ya? 1 semua ya. Nanti ada di sini semua pesertanya. Abdul, Roni, Yuni, siapa di situ. Nah. Daftar pesertanya. Terus yang kedua kelompok tes. Nah ini. Kelompok tes ini dilakukan, nanti kan ada daftar pesertanya. Ini dipilih, dicentang semua, lalu di save change ini, assign all, save change, nanti akan muncul daftar peserta ini. Jadi, saya ulang ini beranda, kita tentukan ini, status tes. Jadi ini nanti biasanya defaultnya itu enggak ini, nanti kita pilih di sininya kelompok simpan. Nah, kalau token tidak keluar, di refresh saja.
terus klik simpan. Setelah simpan, kita cek status peserta. Ini harusnya kosong karena belum pada login. Terus yang kedua, status peserta ini daftar pesertanya semua yang ada di sekolah jenengan. Jadi satu pesertanya akan muncul kalau dia sudah login. Nah, setelah ini cek daftar peserta, habis cek daftar peserta, kelompok tes. Nah, ini fungsinya ini untuk mengaktifkan dan akan muncul ini. Jadi daftar peserta tadi dengan tidak centang dan save change atau di assign all nggak muncul ini. Recording stopped. Login. Jadi dari atas ya, jalan. Recording in progress. Jalanan ini udah hijau semua, klik run, masukin username password, klik submit, masuk dashboard, gitu. Status tes, nah, tokennya nanti di refresh, daftar tes nanti melihat di web ANBK, boleh dicatat ya. Dan nanti tidak lupa, jawab lali. Itu, kelompok tes nanti pilih 1. Setelah ini menu bawahnya, status peserta, ini kosong. Harusnya kosong karena belum pernah login, belum ada yang login. Daftar peserta ini daftar peserta yang ada di jaringan. Oke. Terus kelompok tes, nah di sini ini sama dengan isinya di daftar peserta, namun di sini ada pilihan centang-centangnya. Nanti dengan centang semua atau assign all atau save change nanti akan muncul sampai keluar biru ini. Nah, misalkan di ruang jenengan ada hari ini, misalkan jenengan 30 dibagi sehari itu 15. Jadi 2 pakai 2 gelombang. Gelombang pertama 15 berarti pagi 7, siang 8. Misalkan kita pakai 2 sesi ya karena SD. Nah, itu nanti sejumlah peserta yang itu. Ini sudah itu. Nah, ini setelah ini berarti jenengan setelah kelompok tes jenengan diumumkan ke siswa, yuk silahkan login. Ingat ya, sampai kelompok tes. Nah, jadi dari awal balik ini karena jenengan belum pernah. Saya pun dulu juga begitu. Jalanin aplikasi, klik run, pastikan hijau semua, klik run. Setelah keluar ini, CPTC login, username password dan masukkan, klik submit, keluar dashboard, klik menu bawahnya status tes dengan pilih tokennya, kalau belum keluar di refresh, daftar tesnya nanti pilih sesuai ada di informasi di web ANBK, kelompok tes pilih 1, baru klik simpan. Jangan lupa klik simpan ya. Tuh. Terus yang kedua status peserta. Ini karena belum ada login, contoh daftar peserta ini cek, pesertanya jenengan itu, oh ternyata lengkap, jumlahnya 5 misalkan gitu guys. Nah kelompok tes ini jenengan centang semua baru di save change itu yang menunya. Pokoknya sampai muncul di sini keluar. Ini biru ini akan keluar setelah jenengan klik ini. Change. Nah ini baru jenengan sampaikan ke siswa untuk mulai. Gitu. Recording in progress. Misalkan ujian 7.30, biasanya tapan itu sudah dibuka atau bisa jenengan sudah mengoperasikan ini itu 7.20 atau 7.15 atau jam 7 pun sebenarnya sudah bisa login. Itu login di awal dulu. Nah, setelah kelompok tes jenengan aktifkan dan muncul jumlah peserta 5 ini, jumlah di sini sesuai nanti jumlahnya jenengan per hari itu, baru sesuai jenengan diminta untuk login. Nah, nanti kalau setelah login, nah, nanti akan muncul di sini. Nah, tes sedang dikerjakan atau kalau dia sudah. Nah, waktu login siswa nanti ada sendiri tampilannya. Ini yang panggil jenengan. Nah, ini
Setelah kelompok tes, daftar login peserta. Nah, ini daftar login peserta. Ini jumlah peserta yang login. Reset login peserta. Nah, ini yang menu ini, ya. Saya ulangi. Daftar login peserta ini digunakan apabila peserta tersebut hari ini memang tidak bisa sama sekali. Jadi misalkan gini, hari ini masuk ujian, ya, dia sudah login, tiba-tiba pingsan atau apa, bisa dilakukan daftar login peserta ini di reset. Jadi sesuatu dianggap mengundurkan diri. Nah, nanti boleh diambilkan sesuatu di gelombang kedua. Kalau request reset peserta yang bawahnya ini apabila komputernya mati. Subraktor nih, jadi peserta tiba-tiba, Pak, kesenggol listriknya, komputernya mati, gitu ya. Nah, dia nanti kan harus ngidupkan lagi, dengan hidupkan lagi, bisa dibantu teknisi atau proktor, hidupkan lagi, dia login lagi. Nah, login lagi nanti biasanya nggak bisa. Di situ nanti akan ada muncul pilihan menu reset login. Nah, nanti reset login akan masuk di sini, reset login reset peserta ini, dengan klik ini, baru reset peserta, baru nanti dia bisa login lagi. Yang dia jawab tidak akan hilang. Oke. Ini kelompok tes, saya ulangi, kelompok tes kalau sudah sampai sini, sampaikan ke siswa untuk login. Nanti setelah login ngisi A, B, C, segala macam. Terus, nah, daftar login peserta ini istilahnya hard reset. Jadi ini siswa, jenengan jangan sekali-sekali bermain di sini, gitu. Karena di sini itu siswa yang sudah login menjawab nanti dianggap digagalkan. Siswa ini misalkan ini untuk darurat. Proses ini ujian jam 7.30 mulai, sudah masuk siswanya jam 7.45 siswanya pingsan misalkan gitu, udah nggak bisa lah, sakit, kasihan gitu, nah, udah nanti direset aja. Tapi kalau dibiarkan juga boleh, tidak masalah. Jadi ini untuk menggagalkan siswa itu. Nah, nanti misalkan tinggal pakai gelombang dua gelombang, nanti gelombang kedua diganti cadangan. Tapi sudah nggak bisa. Kalau nggak bisa kalau di gelombang satu, tapi gelombang pertama. Nah, menu ini tapi jangan sampai di itu, ya. Daftar login peserta ini, yang reset peserta jangan digunakan. Hati-hati kalau mau menggunakan itu. Nanti koordinasi dengan tim teknis. Nah, karena yang reset login peserta ini apabila terjadi kendala tadi. Jadi misalkan prosesi tas begini, di tengah jalan tiba-tiba listrik mati, semuanya mati, sak ruangan misalnya gitu, kan hidupin lagi. Ya udah, nanti peserta pada login silakan ini minta reset, itu kan bawahnya ada menu reset, diklik reset, nanti akan muncul di sini, jadi dengan klik reset peserta baru dia bisa login lagi. Login mode token nanti akan muncul di halaman peserta. Nih. Nanti praktek. Praktek. Oke, karena alhamdulillah saya tadi semalam, ya, saya minta izin ke pusat untuk pinjam akses gitu. Kebetulan ini Banjar yang pertama kali yang diberi akses oleh pusat. Gitu. Kagum jenengan. Terus ini yang klien, ini yang peserta, sama tampilannya seperti ini. Pastikan di sini hijau semua. Nah, nanti kalau praktek bisa dipandu Mas Anggun, ya, nanti. Gitu. Kita bareng-bareng nimbrung. Ini yang untuk peserta, untuk klien jenengan. Udah hijau semua, klik run, akan muncul seperti ini. Ini login tes, selamat datang, masukkan. Ini setelah klik submit, nanti ada konfirmasi peserta,
Sudah itu konfirmasi tes untuk mulai. Tampilan soalnya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu yang tadi ya. Ini kok nggak komplit ya. Ini kalau sudah mulai tampilan soalnya seperti ini daftar soal yang stage pertama. Jadi stage pertama dia mendapatkan 12 soal. Nah, setelah selesai, dia stage kedua 13 sampai 21. Soalnya nambah sendiri nanti, bisa dicek di daftar soal yang di sini. Terus stage ketiga, terakhir dia 28. Ini konfirmasi tes ini. Nah, tadi yang tak sampaikan, apabila masih ada siswa yang statusnya tes sedang dikerjakan di browser jenengan tadi, pastikan siswa sudah ngeklik ini, tes selesai, konfirmasi tes sampai selesai. Sampai selesai. Nanti sampai keluar daftar login lagi. Chromebook, enggak ada yang punya Chromebook ya. Kalau Chromebook, kalau misalkan dengan ada SD yang pakai Chromebook, nanti pakai ID-nya belajar ID, pakai akunnya belajar ID. Nah itu bisa. Banyak ya. Ada yang di bawah enggak ini? Ada yang bawa Chromebook. Nah nanti dicoba rame-rame. Saya belum pernah nyoba Mas. Itu. Terus terang aja. Atau belum pernah nyoba. Orang gue. Nanti kita cobain. Belajar bareng ya. Gitu. Nanti jadikan klien aja itu. Oke, Chromebook, siapkan akun belajar ID-nya itu. Jadi hubungan Chromebook dengan internet, setelah terhubung dengan internet, sudah cara koneksi otomatis terbuka aplikasi dan browser. Kedua, jika G-Vitamin telah mengeset aturan pada device Chromebook yang digunakan. Nih. Jadi kalau Chromebook nanti udah otomatis. Oke. Nanti kita di sini latihan. Bapak Ibu, mohon perhatikan sebentar. Ini yang terkait survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, ini apa yang diukur dari survei lingkungan belajar tadi yang ditanyakan sama Mas siapa tadi? Ini ikut belajar dan game satuan pendidikan, ikut keamanan sekolah. Yang akan ditanyakan seperti ini Pak nanti. Itu. Terus lingkungan belajar, nah ini, nah ke sini Pak nanti. Jadi nanti ke survei lingkungan belajar .kmdikbud.go.id. Ini yang untuk siapa? Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan NPSN, Tapen, dan NIK serta tanggal lahir. Nih. Maksudnya menggunakan perangkat komputer hadiah siswa atau bagaimana? Ini menggunakan browser biasa, pakai handphone pun bisa. Jadi nggak pakai aplikasi, nggak pakai Exambro, nggak pakai Exambro. Nih, dia pakai handphone pun bisa. Ini sudah. Nah, NPSN
token, nanti ada di referensi data.kemdikbud.go.id/ptk login dengan akun SDM sekolah. Nah, ini nanti dengan koordinasi dengan tim Dapordiknya sekolah. Ini nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, tahun lahir. Lalu ini toh isiannya nanti bisa, ini contohnya tokennya nanti di sini, data guru. Nanti setelah login, misal login server belajar, itu responden kepala sekolah dan respondennya guru. Nah, di sini apabila kepala sekolahnya di dua tempat atau jenengan ngajar di sekolah dan sekolah B, ini pasti NPSN yang berbeda dan tokennya nanti yang berbeda. Kalau NIK, tanggal lahir pasti sama. Nih. Kalau guru berapa Pak? Apanya? Sekolah yang melaksanakan. Semuanya. Semua guru. Iya, semua guru melaksanakan. Gitu. Kepala sekolah dan guru. Kalau dia kepala sekolah atau panjenengan ngajar di dua tempat, ya dengan nanti mengisi dua tempat yang berbeda NPSN dan tokennya. NPSN A sekolahnya jenengan ini, nanti NPSN B dan token di sekolah jenengan yang jenengan ampu lagi. Nih. Surat belajar ini bisa disinergi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kemendikbud-Ristek. Nah, nanti dilihat jadwalnya. Tuh. Ini Bapak Ibu. Maksudnya ke sini. Ini bisa menggunakan handphone, komputer, manapun. Gitu. Tidak menggunakan aplikasi Exambro, bukan. Ini ya yang serbuan belajar. Bukan menjadi tapi tidak apakah harus dulu tapi yang menguasai paham betul tentang alur pelaksanaan assessment nasional ini. Setiap sekolah maksimal 30 siswa. Apabila yang lebih dari 30 siswa diambil secara acak berdasarkan pedik untuk penentuan pesertanya. Bagaimana kalau hanya 15 atau 10 titik semua itu sudah otomatis. Atau bila sakit dan tidak ada yang menghadirkan misalkan biasa dari istirahat besok tidak maka jangan tidak ini.
Ini Bapak Ibu. Jadi pendidik dan kepala satuan pendidikan ini di pos mengisi survei lingkungan belajar dalam jangka waktu 4 hari sesuai dengan jadwal AN atau pendidikan masing-masing. Mengisi survei lingkungan belajar dengan menggunakan perangkat komputer, laptop atau gawe di satuan pendidikan atau tempat masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri tanpa bertanya atau bekerjasama dengan peserta lain. Mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau yang guru siswa, guru kepala sekolah tidak menggunakan aplikasi yang untuk siswa itu, terus langsung pakai handphone bisa, pakai komputernya sendiri, laptopnya pakai langsung bisa, atau dengan sendiri, gitu. Ini akan dilaksanakan 2 hari untuk tiap peserta. Nah, jadi tiap 2 hari untuk tiap peserta, tidak tiap peserta sehari digantikan orang, itu tidak. Alokasi waktu dilakukan peserta jenis masing-masing yaitu sebagai berikut. Nah, ini hasil latihannya ada, literasi membacanya ada, sebagai karakter. Ini sudah semua. Ini sudah dilakukan penetapan teknis. Ini kriteria proktor ini memiliki kompetensi dengan penetapan proktor. Ada semuanya di pos. Latihan teknis sudah dilakukan. Pengeras pengumpulan hasil. Nah, ini sekarang kita masuk ke web. Oke, Bapak Ibu. Ya, sudah punya login ini semua, ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ini maaf, ini menunya di kami, di provinsi, mungkin di jenengan tidak sama. Jadi, jenengan, saya sarankan jenengan minimal 3 kali mengakses web ini. Sehari 3 kali lah minimal. Banyak minum obat. Oke, benar. Karena nanti pasti informasinya itu ada yang tengah malam, ada yang siang, ada yang sore. Jadi kalau 3 kali itu pagi itu, jenengan mungkin habis atau sampai di kantor di sekolah, jenengan akses buka. Ini lewat handphone bisa. Tuh. Terus siang, kalau siang nanti ada informasi di jam 10-an, jam segini, jenengan habis turan pasti dapat. Kena, maksudnya tahu informasi itu. Sore, nah, kadang informasi sore. Atau tengah malam dengan sebelum tidur dengan buka ini. Nah, di sini perhatikan juga di download berkas. Nih, di sini ada dokter dan klien. Nah, pakai gunakan yang ada di sini.
jangan menggunakan file atau apa di luar dari website ini, gitu. Karena ini kecil. Kalau VDC mungkin bisa ngopi dari dinas atau dari teman proper yang lain. Petunjuk sinkronisasi ini yang untuk semi ini ya, semi daring, semi online. Nah, pastikan jenengan melihat informasi yang ada di sini. Ini prosedur pelaksanaan simulasi AN 60 ini yang setting, yang maaf, dari sini juga masuk ke menu status tes, sama kan tadi, pilih daftar tes. Nah, nanti tiap hari, tiap pagi jenengan akan dipandu seperti ini, pas harinya jenengan. Jadi jenengan itu jam 7 paling nggak sudah buka ini. Ini keluar jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Setengah 6 sudah terbit. Jadi yang dilakukan jenengan nanti sudah dipandu dari sini, dari web juga. Gitu. Pokoknya jangan sampai lali. Nih. Masuk ke menu status tes, terus pilih daftar tes. Terus ini pilih kelompok 1, kelompok tes 1 untuk semua sesi. Tekan rilis token akan dibuka pukul jam sekian. Masuk ke menu kelompok tes, nah tadi kan asset all dan setting untuk melakukan peserta login. Nah, terus di bawah ini adik proker akan diaktifkan pada pukul 7 waktu setempat. Pelaksanaan simulasi online dan online wajib dilakukan di sekolah atau madrasah. Pelaksanaan ini semuanya ada, gitu. Maka ini untuk satu pendidikan yang sudah melakukan pasti ada informasi yang tertera di sini. Ini lagi bawahnya untuk simulasi, ini MPK, ini yang untuk semi ya, daring. Prerequisites, ini download berkas, ada informasinya. Ini, nah di sini ini sudah ada sejak 12 Agustus, itu sudah diinformasikan terkait dengan simulasi. Jadi non jauh bagi jenengan tadi ada yang terlambat menentukan tanggalnya, kami pun tidak bisa mengubah. Kemungkinan nanti semoga di periode 2 masih diperbolehkan. Atau enggak, jenengan sudah didepak ikut ke periode kedua. Terus informasi bawahnya lengkap. Di sini dashboard tadi status pelaksanaan ya. Ini yang mandiri SD Negeri Gumelem Kulon. Ada nggak di sini? Gumelem Kulon? Ada Pak di sini. Oh ada nggak? Ya. Upload rate 4, uploadnya 18, upload proper ini diisi kliennya 22 mandiri online. SD Negeri Biasa Wetan Selatan. Yang besok ini tanggal berapa? SD Negeri Biasa Wetan ya? Biasa Wetan nggih, besok nggih Bu. Ah nggih. Nanti latihan Bu. Di
Ini status pelaksanaan data sekolah di sini. Kemarin jenengan kan ngisi di sini ya. Ini sudah diisi semua, nggih. Online. Ini periode 1 4 Agustus, tim teknisnya ini Pak Eko, strukturnya ini dari Bapak TIK, kalau ini di menu kami, jangan kan diminta ini ya, SD, jangan sudah ngisi semua, kurang 1, kartu login, ini Bapak Ibu, contoh kartu loginnya seperti ini. Oh, nggak ada fotonya ya? Mungkin simulasinya nggak ada, Pak. Tapi kalau nanti di NPK kami usulkan akan ada biasanya di pojok sini fotonya gitu. Tapi nanti kalau memang tidak ada, nanti bisa ditambahin foto sendiri di sini. Gitu. Jadi ini nama peserta, tanggal lahir, usernya apa, passwordnya apa, ID Proctor atau ruang ini yang jenengan setting di tadi di komputer Proctor yang ada di sini. Ini. Yang di sini. Oh, ini hasil negeri Cangkran, contoh ya ini 2, angkanya 2. Oke, sebelum nanti kita latihan, saya punya video ini. Atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam 2 moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada moda online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, moda ini juga membutuhkan sebuah komputer Proctor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK mode online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser Proctor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat,
Aplikasi Exam Browser Proctor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan mode online. Pada mode semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer Proctor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi Exam Browser Admin dan Exam Browser Client. Aplikasi Exam Browser Admin Recording stopped. serta wajib memasukkan username dan password sudah sesuai.
Setelah login, pastikan peserta membaca petunjuk pengerjaan soal secara seksama yang ada di kolom sebelah kiri. Setelah itu, peserta diminta untuk memasukkan nama, tanggal lahir, dan token pada kolom konfirmasi data peserta. Untuk ANBK dengan sistem online, token akan muncul pada pojok kiri atas. Sedangkan pada sistem semi daring, token tidak akan muncul. Kode token didapatkan melalui proktor. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol submit untuk menuju halaman konfirmasi tes. Pada halaman ini terdapat informasi nama tes, status tes, waktu tes, alokasi waktu tes yang akan dikerjakan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan tes. Dalam halaman tes, terdapat beberapa tombol berbeda-beda yang sedang ditampilkan. 3. Pengaturan ukuran tulisan. Bagian ini digunakan untuk mengubah ukuran tulisan soal, di mana diberikan 3 pilihan, yaitu kecil, sedang, dan besar. 4. Tampilan soal yang terdiri dari wacana atau stimulus, pertanyaan, serta pilihan atau isian jawaban. 7. Tombol sebelumnya merupakan tombol untuk melihat soal sebelumnya. 8. Tombol ragu-ragu. Tombol ini digunakan untuk menandai suatu jawaban pada nomor soal yang dianggap ragu-ragu. 9. Tombol berikutnya merupakan tombol untuk melihat soal berikutnya. Pada soal nomor dan stage terakhir tombol akan berubah menjadi tombol selesai. Pada setiap tes literasi dan numerasi ANBK, peserta akan melalui 3 karena pada tingkatan pertama akan diberikan soal yang tingkat sedang. Kemudian pada tingkatan berikutnya, aplikasi akan menentukan jenis tingkatan sesuai dengan kemampuan peserta tes pada tingkatan sebelumnya. Jika dalam menjawab soal lebih besar sama dengan 50% yang benar, maka pada stage berikutnya akan diberikan soal ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika jawaban benar kurang dari 50%, maka akan diberikan soal ke tingkat yang lebih rendah. Pada stage pertama ini, peserta akan diberikan sebanyak 10 sampai 12 soal, tergantung pada jenjang pendidikan peserta tes. Setiap akan berpindah stage, akan muncul pop-up konfirmasi pindah stage. Jika peserta sudah masuk ke stage kedua, maka peserta tes tidak bisa lagi melihat soal pada stage pertama. Peserta hanya bebas. Setiap akan berpindah stage, akan muncul pop-up konfirmasi pindah stage. Jika peserta sudah masuk ke stage kedua, maka peserta tes tidak bisa lagi melihat soal pada stage pertama. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage kedua tersebut. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan nomor soal dari stage pertama. Bila peserta ANBK membuka daftar soal, akan terlihat 3 jenis warna yang memiliki arti berbeda-beda, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru, menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam, menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Kuning, menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Jika peserta sudah masuk ke stage ketiga, maka peserta tes tidak dapat melihat soal pada stage pertama dan kedua. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage ketiga. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan dari nomor soal di stage pertama dan kedua. Pada stage ini, di nomor terakhir terdapat tombol selesai. Jika peserta menekan tombol selesai, maka akan muncul notifikasi untuk mengakhiri tes sebanyak 3 kali. Apabila terdapat yang masih ditandai ragu-ragu, maka akan muncul konfirmasi jawaban ragu-ragu. Peserta harus menghilangkan centang pada jawaban ragu-ragu sebelum menyelesaikan tes. Setelah menyelesaikan tes literasi dan numerasi, peserta ANBK akan diminta untuk mengerjakan subtes yang pertama.
Pada halaman ini ditampilkan keterangan subtes berikutnya. Pada tombol mulai akan ditampilkan waktu tunggu selama 60 detik untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Ditandai dengan perubahan warna tombol mulai menjadi biru. Pada subtes kedua, peserta mengerjakan soal angket menggunakan mekanisme CBT. Dalam proses ini tidak ada penilaian salah atau benar. Setelah peserta menyelesaikan seluruh stage, akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali untuk menyelesaikan tes. Setelah peserta menyelesaikan tes, maka akan ditampilkan konfirmasi untuk kembali ke halaman login. Atau benar. Setelah peserta menyelesaikan seluruh stage, akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali untuk menyelesaikan tes. Setelah peserta menyelesaikan tes, maka akan ditampilkan konfirmasi untuk kembali ke halaman login. Ketika 2021, ada beberapa jenis soal yang harus diselesaikan oleh peserta ujian. Apa dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita saksikan tayangan berikut. Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Jenis soal pilihan ganda kompleks pilihan jawaban benar atau salah. Pada jenis soal ini, pada satu soal terdapat beberapa pernyataan di mana peserta memilih pernyataan sesuai atau tidak dengan stimulus yang diberikan. Jenis soal pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban benar. Pada jenis soal ini, peserta akan memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Recording stopped. Jenis soal uraian. Pada jenis soal ini, peserta menjawab soal hanya boleh memasukkan huruf, angka, Recording in karakter, progress. space, dan enter saja. Jenis soal isian singkat. Pada jenis soal ini, peserta hanya boleh menjawab soal dengan memasukkan karakter angka saja. Jenis soal menjodohkan. Peserta diminta untuk menghubungkan kotak yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, dengan cara mengklik kotak sebelah kiri, kemudian memilih pasangannya di sebelah kanan. Sebuah garis akan terbentuk yang menghubungkan kedua kotak tersebut.